Halo sahabat Kompas.com, saya Rizky Syahrial. Saat ini saya akan membahas soal PPN, pajak pertambahan nilai yang naik dari 11% menjadi 12%. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, kenaikan PPN ini dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dari APBN kita sendiri. Tapi banyak pihak yang menolak terkait dengan PPN ini. Penolakan tersebut juga menggema di jagat maya, salah satunya di media sosial X, dan juga ada juga masyarakat yang membuat petisi di change.org. Menurut si pembuat petisi ini, rencana PPN ini akan membuat ekonomi masyarakat semakin sulit. Selain itu, harga-harga barang kebutuhan terus akan bakal naik. Contohnya mungkin BBM, bahkan sabun mandi. Nah, selain petisi itu juga yang tadi saya bahas soal penolakan warga di media sosial X. Nah, ini juga kenaikan ini juga membuat sejumlah warga net di X ini menerapkan aksi boykot dengan menerapkan fungsi frugal living dan mengurangi belanja barang yang akan dikenai PPN 12% ini. Masyarakat juga akan berdampak seperti tidak akan makan di restoran mungkin. Kedua juga mungkin tidak belanja di retail modern, atau ketiga juga barang elektronik yang sangat berpengaruh. Nah, menurut Direktur Eksekutif Center of Economy and Law Studies Bima Yudhistira, aksi boykot PPN 12% ini akan sangat merugikan pemerintah khususnya. Terus juga aksi boykot ini juga berpotensi menyebabkan peredaran barang ilegal yang tak dikenai pajak semakin banyak nantinya, sehingga bisa menurunkan pemasukan pajak dari negara. Nah, itu sedikit contoh dari imbas kenaikan PPN dari 11 menjadi 12%. Nah, kita akan mencari tahu apa kata-kata masyarakat terkait dengan PPN ini. Ayo, simak terus sahabat Kompas.com. Saya nggak sepakat ya Mas terhadap kebijakan PPN 12% ini. Karena kenapa? Karena secara tidak langsung kebijakan ini tuh mencekik roda ekonomi masyarakat, terutama ekonomi masyarakat menengah dan menengah ke bawah gitu. Ya pasti ya, sama-sama tahu dan sama-sama ngalamin. Kita kalau tiap mau ngapain aja, kalau mikirin pajaknya makin naik, ya pasti kita lebih mikir-mikir lagi buat jadi konsumtif. Iya, cuma kadang-kadang kalau kita mau pun kita nanti gajinya gede tapi persenannya gede juga, ya menurut kita kapan bisa nabungnya gitu. Dan artinya juga kapan kita bisa punya barang-barang yang kita inginkan, rumah dan segala macam. Menurut saya lumayan membebani ya. Jadi ya sebenarnya kurang setuju lah untuk kenaikan PPN. Menurut saya itu langkah normal ya yang dilakukan pemerintah ya. Mengingat target penerimaan APBN kita tahun 2025 itu kan untuk pertama kalinya itu sampai 3.000 triliun ya kalau nggak salah ya. Itu sepanjang sejarah baru mencapai segitu tuh gitu. Jadi ya meningkatkan PPN dengan angka yang demikian menurut saya normal aja sih gitu ya. Itu ya pasti ya, karena kan ada hal-hal yang kita beli itu yang continuity per bulannya ada. Yang tadinya kita mau beli yang high quality, jadi mau nggak mau kan kita turunkan karena harganya itu berpengaruh dengan pajaknya itu sendiri. Secara tidak langsung karena saya masuk dalam ekosistem itu, jadi secara tidak langsung daya beli saya juga ikut turun. Dan saya juga bakal mikir-mikir lagi gitu Mas. Kalau saya mau beli belanja entah itu di platform media online ataupun di offline begitu. Untuk tangkapan publik ya wajar-wajar aja ya gitu ya. Cuman gini ya, pemerintah kan udah memberlakukan PPN 12% itu ya. Berarti ada konsekuensi toh, ada konsekuensi gitu. Jadi gimana menjaga daya beli masyarakat tetap normal, terus para pengusaha tetap produktif gitu. Ya secara moral saya dukung ya Mas ya. Cuman secara tidak langsung mungkin saya tidak terlibat di dalamnya gitu karena mungkin saya masih sibuk gitu. Jadi saya nggak sempat untuk ikut gerakan turun ke jalan terhadap boykot. Secara langsung saya mendukung. Sebenarnya ini bagus juga untuk jangka panjang di Indonesia. Artinya
saya juga sedikit banyak menonton konten-konten seperti youtuber-youtuber yang membahas ini ya, kayak contohnya Ferry Irwandi dan segala macam. Saya setuju dengan beliau karena si boykot ini sebenarnya walaupun kita dilemanya kasihan yang kerja di sana segala macam. Cuma ketika demandingnya akan sedikit, bukan berarti nanti dia nggak akan bekerja. Justru nanti UMKM atau produk lokal akan bisa menjadi naik dengan pekerja-pekerja yang membutuhkan pekerjaan seperti itu, Mas. Ya harapannya pertama sih saya mikirnya gini ya Mas ya. Pemerintah itu harus lebih arif lagi deh kalau misalkan mau menaikkan pajak PPN 12%. Karena kenapa? Pasca kita mengalami badai Covid lalu, itu kan kita saat ini masih menuju proses transisi gitu kan. Kita juga masih beberapa barang-barang juga masih pada naik gitu kan. Ini ditambah kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak 12% ini, ya saya rasa secara tidak langsung masyarakat itu bakal tercekik gitu loh. Dan ketika daya beli masyarakat turun, otomatis kan ekosistem roda ekonomi ini kan nggak bisa berputar begitu. Dan wujud untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi 8% menurut saya tuh kalau kebijakannya yang dilakukan seperti ini, saya rasa sih nonsens sih Mas, masih bakal sulit begitu. Dan yang kedua tuh saya minta karena aturan ini sudah ditetapkan, ya saya harap ada perubahan lah ya dari pemerintah dengan mengeluarkan perpu begitu. Karena PPN 12% ini kan pasti punya dampak sistemik ya. Tadi yang paling langsung tuh daya beli masyarakat segala macam, terus produktivitas pengusaha. Jadi gimana sih cara pemerintah untuk tetap menjaga ini tetap normal gitu, tetap berjalan tetap produktif gitu ya. Misalnya tadi kayak meningkatkan subsidi kredit gitu. Ya kayak gitu sih menurut saya. Masalah gitu ya. Nggak masalah sih, maksudnya normal aja dalam siklus pajak kita gitu. Ya semoga kedepannya bisa lebih memikirkan tidak hanya warga-warga atau masyarakat yang menengah ke atas, tapi semuanya harus terangkul, semuanya harus bisa merasakan kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa sama-sama menikmatinya. Tidak ada yang merasa terbebani lagi gitu sih Mas.